Halo pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Jangan semangat ya, tetap putus asa, oke? Baiklah, di sini saya Maman akan menceritakan sebuah alur cerita film untuk kalian semua yang berjudul Bullet Train. Film yang berlatar di negara Jepang ini mengisahkan tentang para pembunuh bayaran yang berada di satu kereta dan mereka saling membunuh, yaitu akibat dipicu dengan motif balas dendam dari pemimpin geng kriminal paling berbahaya. Oke, sebelum lanjut ke cerita selengkapnya silahkan ambil camilan dan kopi nih seolur. Kalau belum ada silahkan beli dulu atau bikin dulu, santai wae tak tunggu. Oke, dan inilah dia. Scene pertama kali ini diawali dengan latar di sebuah kamar rawat inap di rumah sakit. Terlihat sosok ayah yang bernama Kimura sedang menemani anaknya yang bernama Wataru sedang kritis akibat kecelakaan yang disengaja. Lalu muncullah ayah Kimura yang mempunyai julukan The Elder yang memarahi Kimura akibat kelalaiannya dalam menjaga Wataru. Lalu dari situlah Kimura merasa geram ingin mencari pelaku yang mencelakai anaknya dan membalaskan dendamnya. Kemudian scene beralih ke Tokyo, Jepang. Terlihat seorang pria berambut pirang yang merupakan agen pembunuh bayaran yang kita sebut saja bernama Ladybug. Di situ ia mendapatkan sebuah misi dari rekannya melalui telepon untuk masuk ke dalam kereta cepat atau kereta peluru. Di dalam misi tersebut Ladybug akan menggunakan nama Carver karena sosok Carver yang asli sedang sakit panu. Di saat yang bersamaan, di stasiun tersebut, Kimura juga akan menaiki kereta yang sama dengan Ladybug untuk menemui target yang ia cari. Ya, misi Ladybug kali ini adalah mencuri sebuah koper berwarna silver di dalam kereta yang berisikan sejumlah uang untuk dibawa kabur keluar dari kereta. Sementara itu, setelah masuk ke dalam gerbong kereta, Kimura sudah mendekat dengan kursi si target yang menyelakai anaknya. Ketika sudah menyiapkan pistol dan ketemu orangnya, ternyata targetnya adalah wanita gemoy. Namun tiba-tiba... Di sisi lain, di dalam kereta peluru tersebut juga ada agen pembunuh bayaran lainnya, yaitu yang bernama Tangerine dan Lemon atau si saudara kembar. Lah, kembar biji mana? Dahlah, yang pasti misi mereka berdua di sini adalah untuk menjaga koper silver yang diincar Ladybug, serta menjaga Kang Junet yang merupakan anak dari ketua geng kriminal asal Rusia bernama Waidet. Akan tetapi di sini Tangerine dan Lemon masih belum mengetahui jika kopernya sedang dalam ancaman pencurian oleh Ladybug. Yang dimana tak lama kemudian Ladybug berhasil menemukan koper silver tersebut. Lalu Tangerine mendapatkan telepon dari anak buah Waidet untuk sekedar memastikan saja bahwa keadaan si Junet dan koper silvernya dalam keadaan aman di tangan si kembar. Dan mereka bisa menyerahkannya di stasiun Kyoto. Namun celakanya koper silver itu sudah tidak ada wujudnya ketika dicek oleh Lemon alias sudah hilang. Beralih kembali ke Kimura. Ketika Kimura sudah sadar, kini ia menjadi sandera oleh wanita imut tadi yang kita sebut saja bernama Ajeng. Di situ Ajeng sengaja menjebak Kimura agar datang ke kereta itu karena Ajeng tahu bahwa Kimura sebelumnya pernah bekerja untuk Waidet. Ya, Ajeng di sini memiliki dendam kepada Waidet dan ingin membunuhnya. Jika Kimura tak membantu Ajeng untuk memuluskan aksi balas dendamnya kepada Waidet, nyawa anaknya yang bernama Wataru akan terancam. Karena orang suruhan Ajeng sudah standby di depan kamar tempat Wataru dirawat. Sementara itu kembali ke Ladybug. Di saat koper silver itu sudah di tangannya, kini tinggal selangkah lagi misinya akan berhasil. Tinggal keluar dari kereta di stasiun berikutnya. Namun ketika kereta sudah tiba di stasiun dan pintu kereta terbuka tiba-tiba. Ya, pria berbaju putih itu adalah orang yang memiliki julukan The Wolf asal Meksiko. Inilah aku Raja Meksiko, El Matador,
Ya, scene di sini akan flashback ke beberapa tahun yang lalu. Di sini diceritakan bahwa The Wolf ini merupakan pembunuh bayaran yang sangat kejam dan sadis asal Meksiko. Tak ada satupun aksinya yang mengalami kegagalan. Hingga di masa emasnya itu, kemudian ia dipertemukan dengan wanita pujaan hatinya. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua menikah. Di saat acara resepsi pernikahan di padang masyar itulah suatu bencana terjadi. Tiba-tiba semua tamu undangan termasuk istri dan si bosnya The Wolf ini mengalami keracunan mematikan secara bersamaan hingga tewas. Hal itulah yang membuat sang serigala Meksiko itu marah besar dan ingin membalaskan dendamnya. Dengan diselimuti rasa amarah yang membara, disitulah ketika memasuki kereta peluru di Jepang, The Wolf langsung menyerang Ladybug tanpa basa-basi. Ladybug yang tak tahu apa-apa itu pun dibuat kebingungan dan harus meladeninya. Hingga yang terjadi kemudian... Demi? Lalu setelah bertanya kepada temannya tentang The Wolf melalui telepon, ternyata Ladybug pernah menyusup ke acara resepsi pernikahannya yaitu sebagai pelayan. Makanya Ladybug merasa tak asing dengan The Wolf. Kembali ke si kembar, setelah mengetahui bahwa koper silvernya itu hilang dicuri, di situ kemudian Tangerine menceritakan kepada Lemon siapakah sosok Wedet yang memerintahkan mereka berdua itu. Ya, di kala itu Jepang dikuasai oleh gangster kriminal berbahaya dan brutal di bawah kepemimpinan Minegishi. Hingga tiba-tiba datanglah seorang pria asal Rusia yang membuat rusuh di markas Minegishi, ialah Wedet. Karena keganasan Wedet itulah, dengan proses yang cepat, ia langsung diterima menjadi keluarga Minegishi dan menjadi penasehat Minegishi. Yang padahal orang-orang yang sudah lama dengan Minegishi itu sudah memperingatinya agar berhati-hati dengan Wedet. Dan ternyata benar, hingga kemudian niat Wedet masuk ke kelompok Minegishi itu adalah menjadi sebuah parasit. Wedet menghabisi Minegishi beserta pengikutnya dalam waktu sekejap. Lalu beberapa tahun kemudian, istri Wedet meninggal dunia di sebuah malam akibat ditabrak oleh seseorang. Dan setelah itu si kembar kembali lagi ke kursinya. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka berdua melihat bahwa Kang Junet sudah tewas secara mengenaskan di tempat duduknya. Kembali ke Ladybug, ketika masalahnya dengan The Wolf sudah selesai, kini masalah berikutnya datang menghampirinya lagi. Di saat hendak keluar kereta, Ladybug dikejutkan dengan sosok Lemon yang sudah bersiap dengan pistolnya sedang berjaga di pintu keluar kereta untuk mencari orang yang mencuri kopernya. Yang ternyata di situ Ladybug juga merasa tak asing dengan sosok Lemon. Ialah orang yang pernah menembaknya waktu di Johannesburg. Dan Ladybug pun kembali kabur ke dalam kereta lagi. Sementara itu di sisi lain, Tangerine mencoba bertanya kepada Ajeng tentang ciri-ciri orang yang membawa koper silver. Ya, karena Ladybug sebelumnya seliweran di gerbong yang diduduki oleh Ajeng, ia pun langsung memberitahu Tangerine bahwa ciri-ciri seperti Ladybug lah yang membawa kopernya itu. Setelah Lemon mendapatkan info bahwa yang ternyata mencuri kopernya itu ciri-cirinya seperti Ladybug, ternyata orangnya sudah berada di hadapannya Lemon saat ini. There's a gun. Di situ sebenarnya Ladybug masih merasa geram karena pernah ditembak oleh Lemon pada saat di Johannesburg. Setelah cekcok, mereka berdua itu pun akhirnya gelut. Dan setelah itu Ladybug meninggalkan Lemon dan posisi ia semakin terdesak karena sedang diburu oleh Tangerine dan Lemon yang bekerja untuk Wedet. Ketika Ladybug sedang berusaha untuk menyegel pintu gerbong kereta itu, tiba-tiba
Ya, ular berbisa mematikan yang bernama The Boomslang yang dicuri dari kebun binatang di Jepang itu pun lepas dan berkeliaran di dalam gerbong. Beralih ke Ajeng dan Kimura, ketika mereka berdua sedang melewati kereta makan, mereka berdua tak sengaja melihat jasad The Wolf yang sedang tergeletak. Dan disitulah kemudian Ajeng menemukan koper silver yang disembunyikan oleh Ladybug di salah satu laci di etalase makanan. Lalu mereka pun menuju ke toilet untuk mengeset sebuah bom yang dipasang di dalam koper silver itu. Settingan bom tersebut sama seperti settingan peledak yang terdapat di dalam pistol Kimura yang telah diset oleh Ajeng. Apabila dipicu dengan menarik pelatuk pistol itu ataupun membuka koper itu, maka bom tersebut akan meledak. Yuji, なぜあんな風に渡る？どんな運命が待ち受けているか。Be honest. 一緒にいるのは誰だ？ Sementara itu, kini Ladybug bersembunyi di dalam toilet dan menelpon rekannya. Rekan Ladybug di situ memberikan sebuah informasi penting bahwa tim dokter spesialis yang menangani istri Wedet itu telah tewas akibat ulah seseorang yang bernama Hornet. Hornet lah yang telah meracuni dokter itu dengan menggunakan racun dari bisa ular The Boomslang. Dan Hornet lah yang sebenarnya menjadi target incaran seorang The Wolf. Karena racun itu sama seperti yang digunakan untuk meracuni seluruh tamu undangan pernikahan di saat itu. Termasuk istri dan bosnya The Wolf. Boomslang snake venom, but isn't administered within 30 seconds, you're dead. Kembali ke Ajeng dan Kimura. Di saat hendak kembali ke kursi, mereka berdua bertemu dengan Lemon yang sedang bertanya kepada mereka tentang orang yang membawa koper silver. Namun di situ Lemon merasa ada yang gak beres di antara mereka berdua ini. Lemon pun akhirnya menyadari dan mengira bahwa Kimura lah orang yang berbahaya. Dan kemudian... I found my diesel. Train engine. Close. Thomas the Tank Engine. Free. Namun di saat Kimura dimasukkan ke dalam toilet, ternyata Lemon salah sasaran setelah melihat ada pistol di dalam tas Ajeng. Kini ternyata Ajeng lah orang yang berbahaya itu. Namun karena Lemon terlalu banyak meminum air di botol yang terdapat obat biusnya Ladybug itu, tiba-tiba... You are. Everyone loves lemons. How did you do that? Sementara itu, kini Ladybug sedang mencari sosok Hornet yang berada di dalam kereta yang sama. Dan disinilah sesuatu akan terungkap, yaitu kematian Kang Junet. Yang ternyata Junet telah terbunuh akibat terkena suntikan racun bisa ular oleh seseorang yang berada di balik kostum boneka Momonga, yaitu Hornet. Saat itu jugalah secara tak sengaja Hornet masuk ke gerbong kereta makan dan bertemu dengan Ladybug. Di situ Hornet mengatakan bahwa ternyata ia mendapatkan misi dari orang misterius untuk membunuh Kang Junet dan akan mendapatkan sejumlah uang yang terdapat di dalam koper silver yang menjadi rebutan banyak orang tadi. Namun di saat mereka berdua sedang gelut itulah tiba-tiba Ladybug terkena suntikan bisa ular yang mematikan itu. Tetapi yang terjadi kemudian adalah... 30 seconds before the venom does its thing. Can I get you something? Ya, karma it's real. Hornet tewas akibat kalah cerdik dengan Ladybug. Haha. Beralih ke Tangerine. Setelah melihat darah yang ada di bordes kereta, ia pun mengikuti bekas darah itu dan masuk ke dalam toilet. Di situ ia melihat ada dua orang tak berdaya, yaitu Kimura dan Lemon yang sedang bersimbah darah. Tangerine mengira bahwa Lemon sudah tak bernyawa. Ia pun merasa sedih dan frustasi. Dan dari situlah ia mulai tak peduli lagi dengan misi dari Wedet karena saudara kembarnya telah tewas. My brother. Dan di saat berjalan ke depan, Tangerine bertemu dengan Ajeng yang terlihat bahwa Ajeng bersandiwara seolah-olah dirinya sedang diancam oleh Ladybug. Yang awalnya Tangerine ini percaya-percaya saja dengan Ajeng, tiba-tiba ia melihat label stiker yang menempel di baju Ajeng. Dari tanda itulah Tangerine percaya bahwa Ajeng lah impostornya. Akan tetapi tiba-tiba... It was you the whole fucking time, you dirty little diesel! Oh my god, Mr. Please!
Sayang sekali Tangerine tewas. Kini kereta mereka sedang memasuki satu stasiun sebelum masuk ke stasiun akhir yaitu Kyoto. Dan tampak terlihat The Elder sudah menunggu kedatangan kereta untuk kemudian masuk ke dalam dan membantu anaknya yaitu Kimura yang sedang mengalami nasib nahas di dalam kereta. Ketika masuk ke dalam, The Elder mendengar kata dan suara yang sama seperti ketika dirinya sedang teleponan dengan Kimura. Ya, suaranya Ajeng. Be honest. Ia langsung duduk di kursi sebelah mereka. The Elder langsung menyadari jika Ajeng lah yang diincar Kimura dan yang mendorong cucunya di kala itu. Namun tiba-tiba... Grab your bag. Di sisi lain, karena Wataru sedang ditinggal sendirian di rumah sakit, akan tetapi di sini The Elder menyewa seorang agen lain untuk menjaga Wataru dari serangan musuh. Dan benar, orang suruhan Ajeng yang mengincar nyawa Wataru dari tadi itu pun dibungkam terlebih dahulu oleh orang suruhan The Elder. Kini posisi Ajeng berbalik terancam, ia pun melarikan diri. Kemudian setelah tergigit ular mematikan itu, untungnya kondisi Ladybug kini aman-aman saja karena sebelumnya ia sudah disuntikan vaksin anti bisa ular ke dalam tubuhnya. Lalu disitulah The Elder menceritakan kisahnya kepada Ladybug. Dan ternyata The Elder adalah seorang penasihat Minegishi dikala dirinya masih muda saat itu. Dan kedatangan White Death ke keluarga Minegishi itu benar-benar menjadikan bencana besar. Semua keluarga Minegishi termasuk istri The Elder dihabisi oleh White Death. Untungnya ia bersama anaknya yaitu Kimura selamat dari serangan itu. Dan ia pun memiliki dendam kesumat kepada White Death hingga saat ini. Dan di momen inilah ia ingin membalaskan dendamnya itu. Kyoto Station. The White Death will... White Death letting any of us off this train. Lalu mereka berdua, The Elder dan Ladybug, kini pergi ke toilet tempat Kimura dan Lemon terkapar. Ternyata di situ Kimura dan Lemon masih hidup. Padahal tadinya Tangerine mengira bahwa Lemon sudah mokat, mana sudah ngorbanin nyawanya juga. Aduh, blok. You're more like Thomas anyway, right? Nah, singkat cerita, setelah mengetahui bahwa mereka semua telah sengaja diatur oleh White Death untuk saling membunuh di dalam kereta ini, akhirnya kini mereka berempat bekerja sama dengan tugasnya masing-masing untuk melawan White Death dan pasukannya ketika kereta tiba di stasiun akhir di Kyoto. What are you gonna do, Joebird? I'm gonna buy some time. Dan tibalah mereka di stasiun Kyoto. Sudah tampak terlihat bahwa White Death serta pasukannya bersiap menunggu kedatangan mereka. Ketika kereta tiba, Ladybug bertugas keluar kereta duluan sambil menyerahkan koper silvernya itu. Sedangkan White Death ketika masuk ke dalam kereta, ia bertemu dengan Ajeng. Ya, ternyata Ajeng adalah sang putri dari White Death. Niat Ajeng ingin membunuh ayahnya itu karena ia iri dengan Kang Junet. Ia merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari White Death, tidak seperti Kang Junet. Sementara itu, Lemon bertugas sebagai masinis dadakan yang akan menjalankan kembali kereta tersebut. Akan tetapi ada... Oh shit, everything's in Japanese. There's no episode in Japanese. Man, I got a bad feeling about this. Kembali ke Ladybug, kini nyawa Ladybug sedang di ujung tanduk. Akan tetapi disinilah White Death akan menceritakan semua kisahnya kepada Ladybug. Plot twist akan terungkap. Ya, memang benar jika dirinya lah yang sengaja mengatur semua ini untuk membalaskan dendam akibat kematian istrinya. Ia membenci anaknya si Junet karena gara-gara dialah istri White Death keluar menjemputnya dan kejadian kecelakaan itu terjadi. Maka dari itu, ia memerintahkan si saudara kembar untuk membawanya dan rencananya akan ia bunuh. Kebetulan White Death juga membenci Tangerine dan Lemon karena si saudara kembar itu pernah membantai anak buahnya ketika ada misi di Bolivia. Kemudian White Death pun juga membenci Hornet karena ketika istrinya sedang kritis pasca kecelakaan dan butuh penanganan khusus dari dokter spesialis, dokter tersebut malah dibunuh dengan racun bisa ular mematikan. Lalu White Death pun memerintahkan The Wolf untuk membunuhnya.
Sedangkan pada intinya, Wedad di sini ingin membunuh orang yang telah sengaja menabrak mobil istrinya, yaitu orang yang bernama Carver. Sedangkan di misi ini, Ladybug menggantikan seorang Carver yang dimana orang aslinya sedang sakit panu. Ah elah, nasib kau kini. Semua agen pembunuh bayaran itu Wedad perintahkan dengan misinya masing-masing dan tak akan mengetahui jika mereka akan saling membunuh di tempat yang sama dan dengan objek misi yang sama, yaitu Copper Silver. Namun yang terjadi kemudian, I'm not Carver! setelah ledakan itu, situasi semakin kacau. Kini The Elder pun mempunyai kesempatan untuk menyerang anak buah Wedad. Di sisi lain, kereta peluru itu pun berhasil dijalankan oleh Lemon. Ya, disinilah duel one by one antara The Elder dan Wedad akan tersaji. Misi balas dendam dari The Elder akan terwujud. Pertarungan yang sangat sengit. Sementara itu di ruang kemudi, Ladybug dan Lemon disibukkan dengan serangan dari anak buah Wedad. Dan mereka juga harus bisa menghentikan laju kereta itu yang melaju di jalur yang salah. All you do is talk about trains. Man, Thomas is a metaphor for life, not... Sorry I shot you twice! Kini tiba-tiba posisi The Elder sedang terdesak karena pedang andalannya itu pun tersangkut. Nyawanya kini di ujung tanduk karena Wedad sudah bersiap dengan jurus menembak andalannya dengan pistol satu pelurunya tersebut. One shot, one kill. Namun tiba-tiba... Setelah kereta menghantam tembok pembatas dan hancur, Ladybug yang baru saja bernapas itu pun masih saja dihadang oleh Wedad yang masih hidup. Namun pistol milik Wedad itu pun kosong. Akhirnya ia memilih menggunakan pistol milik Ajeng yang dimana ia tidak tahu jika pistol itu sudah diset untuk meledak. Dan... Let it go, bro! Call me, bro! Lagi-lagi halangan mereka belum usai, masih ada Ajeng yang masih selamat. Tapi tiba-tiba... Ya, ia ditabrak oleh Lemon yang masih selamat juga. Kini akhirnya mereka berempat pulang dengan kondisi selamat. Setelah itu Ladybug pun dijemput dengan sosok wanita yang selama misi ini mereka hanya berkomunikasi via telepon saja, yaitu Maria. Dan film pun selesai. Oke lor, itu tadi adalah alur cerita singkat tentang film yang berjudul Bullet Train. Sangat membagongkan bukan? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah orang yang melakukan kejahatan akan lebih sial daripada orang yang ia perlakukan dengan jahat. Siapa yang menggali lubang, maka dia harus bersiap untuk jatuh ke dalamnya. Ingat, karma itu ada. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah lur, dadah.